Assalamualaikum teman-teman tanah air. Berjumpa lagi dengan Bu Novi. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semuanya baik-baik saja ya di rumah. Tentunya tetap sehat dan tetap semangat ya belajarnya walaupun di rumah aja. Video kali ini kita akan belajar bersama-sama materi sains, yaitu benda dapat menghasilkan bunyi dan benda sebagai media penghantar bunyi. Tapi sebelum memulainya, kita mengucapkan basmalah dulu yuk bareng-bareng. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Tadi kan Bu Novi sudah kasih tahu ke teman-teman kalau kita mau belajar tentang materi sains, yaitu benda dapat menghasilkan bunyi dan benda sebagai media penghantar bunyi. Kalian tahu nggak sih media penghantar bunyi itu apa? Media penghantar bunyi itu bisa merambat melalui benda gas, benda padat, dan benda cair. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, bunyi itu bisa merambat melalui benda gas seperti udara. Nah, karena udara itu kan termasuk salah satu contoh wujud benda gas. Contoh yang paling mudah ketika teman-teman bertemu dengan orang lain di pinggir jalan atau di seberang jalan. Nah, kemudian teman-teman memanggil mereka nih. Suara yang kita ucapkan itu akan terdengar oleh mereka. Nah, itu termasuk dalam kategori bunyi dapat merambat melalui benda gas. Nah, contoh lain hampir sama ketika teman-teman berada di rumah. Ketika ayah atau bunda memanggil teman-teman untuk dimintai tolong membantu pekerjaan rumah. Nah, hal yang disampaikan ayah atau bunda itu juga termasuk dalam kategori bunyi dapat merambat melalui benda gas, karena bunyi merambat melalui udara. Seperti itu ya teman-teman. Kedua, bunyi dapat merambat melalui benda padat. Nah, coba perhatikan, di sini ada meja belajar. Nah, meja belajar ini adalah salah satu contoh dari benda padat. Nah, ketika Bu Novi menempelkan telinga Bu Novi ke meja ini, nah terus Bu Novi ketuk-ketuk mejanya. Nah, itu akan terdengar bunyi yang dihasilkan dari ketukan Bu Novi tadi. Nah, ini adalah salah satu contoh bunyi dapat merambat melalui benda padat. Yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Nah, tentunya teman-teman pasti bertanya-tanya nih, apa bisa bunyi merambat melalui benda cair? Nah, ternyata bisa nih teman-teman. Ada contoh yang paling mudah. Di sini Bu Novi punya wadah nih. Wadah yang berisikan air. Nah, terus Bu Novi juga punya corong yang dari botol bekas. Corong dari botol bekas. Ketika wadah yang berisikan air ini Bu Novi dengarkan menggunakan corong botol bekas. Nah, kemudian Bu Novi ketuk-ketuk nih ya teman-teman wadahnya. Nah, maka akan terdengar bunyinya dari si corong ini. Jadi kita bisa mendengarkan suara yang ada di dalam air. Nah, itu dia salah satu contoh bunyi bisa merambat melalui benda cair. Nah, itu dia teman-teman. Ternyata benda itu dapat menghasilkan bunyi dan benda itu sebagai media penghantar bunyi. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak kenapa hal itu bisa terjadi? Karena terjadinya getaran-getaran yang dihasilkan dari benda-benda tersebut teman-teman, sehingga menghasilkan bunyi. Nah, kalau teman-teman ingin mencoba mempraktekannya di rumah, boleh banget. Oke, sekian video dari Bu Novi, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Bu Novi mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikannya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen di bawah. Jangan lupa juga teman-teman nyalain tombol loncengnya supaya teman-teman tahu updatean video terbaru dari kita. Oke? Ikan hiu melambai-lambai, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.